Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 21 September 2024. Kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Nama Matius dari kata Ibrani Matai atau Matiyahu yang berarti hadiah dari Allah. Matius disebut juga Lewi dan berprofesi sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum. Ia dipanggil Yesus untuk ikut mengikutinya. Dan segera Matius meninggalkan rumah cukai untuk mengikuti Yesus. Banyak orang mencemooh Yesus karena ia memilih seorang pendosa sebagai murid. Di kalangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai itu dipandang sebagai jabatan kotor, pendosa, dan dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, juga pelacur. Karena mereka menjadi sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka. Namun, Yesus justru merangkul mereka yang berdosa, yang sesat, untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Kisah panggilan Matius ini akan kita renungkan dalam firman hari ini. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius adalah seorang yang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam aneka bahasa, secara khusus bahasa Yunani juga Aramaik. Menurut tradisi lisan, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah. Maka lambang Injil Matius adalah manusia bersayap. Ia membuka Injilnya dengan memaparkan silsilah Yesus Kristus, mulai dari Abraham sampai dengan Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Dan silsilah itulah Matius ingin membuat jembatan, ingin merajut, menjahit jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, bahwa Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama hadir di tengah-tengah kita, namanya adalah Yesus. Injil Matius diletakkan di awal perjanjian baru. Itulah sebabnya Injil Matius diletakkan di awal perjanjian baru. Setelah menulis Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Konon ia wafat sebagai martir di Persia. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji, dan kami muliakan kepadamu-lah paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini.
Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam acara kebersamaan dengan orang-orang muda Katolik, saya pernah diminta untuk memberikan pesan-pesan bagi orang muda. Lalu saya katakan kepada teman-teman muda bahwa panggilan mengikuti Tuhan bukan saja tentang panggilan hidup berkeluarga, tetapi juga panggilan untuk mengikutinya, yakni panggilan untuk menjadi imam, biarawan, ataupun biarawati. Karena saya ingat sekali ya, dalam benak orang muda, mereka cuman ada tujuan hidupnya itu cuman ada 3K, yang yakni lulus kuliah K yang pertama, kemudian kerja dan jadi kaya, dan K yang terakhir kawin. Ya ampun, jangan dilupakan ada K yang lain, yakni Kristus yang juga memanggil teman-teman muda untuk mau mengikutinya dalam panggilan khusus menjadi imam, biarawan, biarawati. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang panggilan Matius, seorang pendosa yang dijadikan Tuhan sebagai rasul dan pembawa kabar sukacita. Matius menjawab panggilan Tuhan dengan perbuatan yang mantap, yakni dikatakan dia berdiri dan segera mengikuti Yesus. Sapaan Yesus kepada Matius, ikutlah aku, dijawab bukan dengan kata-kata baik Tuhan, Injil Tuhan, oke Tuhan, yes Tuhan. Tidak. Tetapi jawaban Matius untuk ikut Tuhan adalah dengan memberikan dirinya, meninggalkan meja penukar uang dan rumah cukai untuk bergegas ikut Yesus. Tentu ketika Matius bertobat, banyak mulut-mulut yang akan menghujat dan tidak percaya kepadanya. Pendosa kok dijadikan pembawa kabar sukacita, antek Roma kok kini menjadi penjala manusia. Namun Matius menunjukkan pertobatannya juga bukan dengan kata-kata, tetapi melalui kesetiaannya mengikuti Tuhan hingga ia wafat sebagai martir. Dan Matius pun dengan setia menuliskan kisah-kisah Injilnya yang sampai dengan hari ini Injil Matius masih tetap kita baca dan renungkan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, namun Matius menunjukkan pertobatannya bukan dengan kata-kata, tetapi melalui kesetiaannya mengikuti Tuhan hingga akhir hayatnya. Dan Matius juga setia menulis Injil bagi para katekumen, bagi para orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Jawaban atas panggilan Tuhan bukan hanya dengan kata-kata. Ungkapan pertobatan Matius juga bukan dengan hanya bicara, tetapi melalui kesaksian nyata hidup, melalui perbuatan kesehariannya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Yesus pun memanggil kita untuk mengikutinya. Mengikutinya berarti kita mau meninggalkan jalan dunia untuk turut serta berjalan bersama dengan Tuhan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan akan membawa kita pada keselamatan. Sudahkah kita mau memenuhi panggilan Tuhan, meninggalkan hidup dunia kita, sepenuhnya hidup kita mau kita arahkan pada Tuhan semata? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.